Aku tuh pernah mikir guys, batik Solo dan batik Jogja, walaupun beda kota nih, tapi tetap punya vibe yang mirip. Tapi pas aku lihat seni di Afrika itu beda cerita. Sama-sama dari benua yang sama, tapi Mesir kuno, seni Mesir kuno dan seni Afrika Sub-Sahara itu kayak dua dunia yang gak nyambung gitu, yang beda banget. Nah ini kenapa? Mari kita bahas. Kembali lagi bersama saya Ludovicus di konten seni. Nah sebelum kita cari mengapa dua wilayah ini memiliki perbedaan warna seni, kita pahami dulu apanya, apa bedanya. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Seni peradaban Mesir kuno melambangkan kemegahan dan keabadian. Mesir kuno itu sudah eksis ya sejak tahun 3100 sebelum Masehi. Terkenal dengan kemegahan dan simbolismenya itu. Nah, seni di sini memang bukan buat gaya-gayaan bro, bukan buat pamer-pamer dengan negara lain gitu. Contohnya piramida. Nah piramida itu bukan cuma kuburan bro, tapi simbol kekuasaan dan keabadian. Seperti piramida petangga Raja Djoser adalah contoh arsitektur monumental yang melambangkan kekuatan ya, power. Lukisan dan relief di dinding makam seperti lukisan Anubis dan mumi menggambarkan kepercayaan mereka pada kehidupan setelah kematian dan dewa-dewa mereka yang didasarkan pada politeisme. Nah itu berjalan sejajar dengan henoteisme dan animisme itu sendiri, which is tercermin dalam karya seni mereka yang sering menampilkan dewa-dewa dengan kepala hewan dan tubuh manusia serta simbol-simbol keagamaan lainnya. Nah kalau seni Afrika Sub-Sahara itu melambangkan ekspresi dan ritual. Of the visible world, but as vessels for the. Nah, seni Afrika Sub-Sahara itu beragam banget bro, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakatnya. Kayak patung, topeng, ya bentuknya aneh-aneh kayak voodoo mungkin ya bisa dibilang begitu. Dan juga ada satu lagi tekstil. Nah itu adalah beberapa bentuk seni yang umum ditemukan di wilayah ini. Wilayah luas dari Senegal sampai Tanzania. Dan di sini itu lebih hidup ya, bukan melambangkan kayak yang gede-gede banget kayak Mesir. Cuma di sini memang lebih hidup di masyarakat gitu ya, lebih ada campur tangan masyarakat di situ untuk melambangkan lingkungan itu sendiri. Gitu. Nah seni ini sering digunakan dalam ritual keagamaan dan upacara adat. Topeng, patung, bahkan alat musiknya itu semua digunakan dalam ritual buat komunikasi sama roh leluhur, buat penyembuhan, bahkan buat mengatur kehidupan sosial. Nah salah satu ciri khas seni Afrika Sub-Sahara adalah penekanannya pada ekspresi dan individualisme. Seniman Afrika sering menggunakan bentuk-bentuk abstrak dan simbolis untuk menyampaikan emosi dan ide-ide mereka. Nah seni mereka ini juga sering dipengaruhi oleh agama-agama pribumi yang menekankan pada hubungan antara manusia dan alam, serta penghormatan kepada roh-roh leluhur. Yang menarik nih, bentuknya nggak realistis ya, hidung bisa gede, mata bisa kayak maju gitu, gede gitu ya. Tapi itu memang bukan asal-asalan, itu simbol gitu. Setiap bentuk punya arti. Dan beberapa karya seni yang dibuat itu berbentuk representatif ya dari tokoh masyarakat sesuai suku dan lingkungan pada saat itu. Jadi misalkan ada kepala suku, terus dia respect sama kepala suku ya dibuat gitu. Nah, bisa aja penggambarannya dengan bibir yang gede, itu artinya bisa aja cara ngomongnya lantang, cara ngomongnya bagus, cara ngomongnya bisa mempengaruhi orang banyak. Tuh. Nah setelah kita mengetahui apa yang beda, mari kita analisis. Untuk yang pertama ada teori pertukaran atau timbal balik. Nah itu detailnya dari teori pertukaran atau timbal balik ini ada dua konteks masing-masingnya ya. Kalau yang di Mesir kuno itu pertukarannya mungkin bisa dari eksternal dan internal. Nah hubungan timbal balik internalnya itu bisa dilihat dari bagaimana seni digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan dan legitimasi dari Firaun. Nah piramida dan kuil yang megah dapat dilihat sebagai bentuk pertukaran timbal balik antara Firaun dan rakyatnya. Firaun menyediakan perlindungan dan stabilitas, sementara rakyat memberikan tenaga kerja dan sumber daya untuk membangun monumen-monumen tersebut. Konteks kedua yaitu pertukaran budaya, juga terjadi melalui perdagangan dan interaksi dengan peradaban lain. Pengaruh dari Mesopotamia dan budaya-budaya lain di Timur Tengah dapat dilihat dalam beberapa aspek seni Mesir kuno. Nah untuk Afrika Sub-Sahara,
Dalam masyarakat Afrika Sub-Sahara, seni sering digunakan untuk konteks ritual dan upacara adat. Topeng dan patung itu dapat dilihat sebagai bentuk pertukaran timbal balik antara manusia dan roh-roh leluhur. Melalui ritual-ritual ini, masyarakat berharap untuk mendapatkan perlindungan, keberuntungan, dan kesejahteraan. Nah, untuk eksternalnya juga ada, terjadi melalui perdagangan dan migrasi. Gaya dan teknik seni dapat menyebar dari satu komunitas ke komunitas lain yang menciptakan keragaman dan kekayaan ekspresi seni. Nah, komunitas-komunitas ini bisa disebut sebagai suku atau mungkin beberapa suku yang memiliki kesamaan budaya begitu dengan budaya yang lain. Intinya komunitas itu saling berinteraksi sehingga terjadi pertukaran seni dan budaya begitu. Terus yang kedua, teori pilihan rasional. Nah, ini dapat menjelaskan bagaimana seniman memilih untuk membuat karya seni tertentu. Seniman Mesir kuno memilih untuk membuat piramida sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan Firaun. Sementara seniman Afrika memilih untuk membuat topeng digunakan dalam ritual keagamaan. Nah, untuk detailnya dari teori pilihan rasional itu ada dua konteks ya. Nah, kita bahas di seni Mesir kuno dulu. Teori pilihan rasional dapat menjelaskan bagaimana para seniman Mesir kuno membuat keputusan dalam menciptakan karya seni mereka. Mereka mempertimbangkan tujuan dari karya seni tersebut, seperti untuk menghormati dewa, mengabadikan Firaun, atau merekam sejarah. Konteks kedua itu dari pilihan bahan. Teknik dan gaya juga dipengaruhi oleh pertimbangan rasional. Misalnya, penggunaan batu yang tahan lama. Untuk piramida mencerminkan keinginan untuk menciptakan monumen yang abadi, gitu ya. Tahan lama. Nah, untuk seni Afrika Sub-Sahara, para seniman Afrika Sub-Sahara ini juga membuat pilihan rasional dalam menciptakan karya seni mereka. Mereka mempertimbangkan fungsi dari karya tersebut, seperti untuk digunakan dalam ritual, upacara adat, atau sebagai simbol status. Konteksnya, pilihan bahan dan teknik dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia dan tradisi lokal. Misalnya penggunaan kayu untuk topeng dan patung yang mencerminkan ketersediaan bahan tersebut di lingkungan mereka. Kalau sekarang mungkin udah ada rotan gitu ya untuk kerajinan seni. Nah, yang ketiga, teori jaringan. Teori ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana seni tersebar dan berkembang di kedua wilayah. Nah, contohnya seni Mesir kuno itu dipengaruhi oleh budaya-budaya lain di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dapat dilihat di Nubia dan wilayah-wilayah lain di sekitarnya yang terhubung melalui jaringan perdagangan dan politik. Nah, sementara seni Afrika Sub-Sahara dipengaruhi oleh tradisi-tradisi lokal dan interaksi dengan budaya-budaya lain di Afrika. Nah, kemudian di Afrika Sub-Sahara ya agak lebih sama gitu ya. Dapat dilihat dari Afrika Barat dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Afrika Sub-Sahara itu terhubung melalui jaringan perdagangan. Oke, kesimpulannya gitu. Seni peradaban Mesir kuno dan seni Afrika Sub-Sahara menawarkan wawasan yang berharga tentang budaya dan kepercayaan masyarakatnya. Tentu di sini masyarakat kuno ya, masing-masing memiliki nilai-nilai yang berbeda. Dengan menganalisis karya seni mereka berdasarkan teori-teori tersebut yang kita bahas tadi, kita dapat lebih memahami bagaimana mereka menciptakan dan menggunakan seni untuk mengekspresikan diri. Nah, meskipun seni Mesir kuno dan seni Afrika Sub-Sahara memiliki ciri khas yang berbeda, mereka juga memiliki beberapa persamaan. Keduanya sering digunakan dalam konteks keagamaan dan ritual, serta sebagai simbol status dan kekuasaan. Keduanya juga menekankan pada ekspresi dan simbolisme. Namun perbedaan di sini juga signifikan ya. Seni Mesir kuno cenderung lebih formal dan monumental, sementara seni Afrika Sub-Sahara lebih ekspresif dan beragam. Nah, seni Mesir kuno juga lebih dipengaruhi oleh agama negara, contohnya henoteisme yang diterapkan oleh Akhenaten. Sementara seni Afrika Sub-Sahara lebih dipengaruhi oleh agama-agama pribumi dan tradisi lokal. Ya, bisa aja beda suku ya beda agama, kemudian melahirkan perbedaan karya seni itu. Karena beda suku juga beda tokoh masyarakatnya di lingkungan tersebut. Jadi karyanya juga bedanya sesuai dengan suku mungkin. Dan kalian juga bisa perhatiin kok kayak seni-seni dari Mesir itu biasanya juga nyambung dengan monumennya, nyambung dengan arsitekturnya ya di tembok-temboknya gitu. Nah, sedangkan Afrika tuh seninya bisa ya lepas saja kayak patung ya patung, topeng ya topeng, nggak terikat dengan monumennya gitu. Gimana? Kalau menurut kalian ada faktor-faktor lain nggak yang membuat Mesir kuno dan seni Afrika Sub-Sahara ini memiliki perbedaan? Kalau ada, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di konten seni berikutnya. Tetap di Ludovicus.